Pangkat di Danurejo di Siril Palembang. Pemirsa, kali ini kita akan mengunjungi sebuah makam yang dikenal adalah makam Waliullah di atas awan. Jauh ya, dalam sebuah proses tangga pendakian gitu ya, sekitar 800 anak tangga dari tempat parkir kendaraan. Ya, parkirnya jujur sangat murah meriah juga, dan kita akan bisa menuju bersama para perziarah lainnya menuju sebuah kompleks makam keramat yang dikenal dengan Sunan Pangkat atau makam Kerapia, yang berada di Desa Padusan, lereng utara dari Gunung Welirang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sehingga berbagai macam fenomena tentang sejarah, tentang Sunan Pangkat ini coba kita kemudian uraikan sedikit demi sedikit, satu persatu. Tidak bisa dipungkiri, memang di Jawa ini silih berganti peradaban, dari peradaban satu ke peradaban yang lainnya. Dari masa prasejarah megalitik berubah menjadi kebudayaan Dongsonian, masa perunggu. Kemudian seiring dengan masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara, muncul pusat-pusat peradaban Hindu-Buddha yang sangat megah pada masanya. Muncul Candi Borobudur, Prambanan, Pelaosan, ya, termasuk kemudian berbagai macam candi yang sangat megah, Ratu Boko yang ada di Jawa Tengah. Terus kemudian seiring bergantinya kemudian dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur termasuk ke Pulau Bali, ternyata memunculkan sejarah kerajaan Majapahit. Seiring dengan perkembangan Majapahit yang menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka, menghubungkan jalur-jalur dan pusat-pusat perdagangan dari Eropa, Laut Merah, Arab, Persia, India, Melayu sampai Tiongkok. Seiring dengan perkembangan perdagangan inilah kemudian muncul dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Muncul kesultanan seperti Samudra Pasai, Demak, Bintoro, Pajang, dan Mataram. Dan terus silih berganti peradaban ini sampai kemudian masuk dan berkembangnya era kolonial orang-orang Eropa menjajah Nusantara. Dan kemudian saat ini kita coba kemudian mengkaji ya bagaimana kemudian Ki Danurejo atau cerita tutur yang berkembang di masyarakat, makam Kerapia atau Sunan Pangkat ini juga memainkan peranan penting dalam salah satu situs religi yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Majapahit yang mampu ya mengarungi samudra dengan Empu Nala dan Empu Adityawarman, Mahapati Gajah Mada, telah kemudian memainkan peranan penting dalam proses-proses perdagangan dan masuknya Islam di Majapahit. Makam-makam Troloyo yang berangka tahun Saka dan makam tertua tahun 1372 masa Raja Hayam Wuruk telah berada di Troloyo. Syekh Jumadil Kubro memainkan peranan penting ya dalam kemudian diduga proses masuk dan berkembangnya Islam yang ada di Istana Majapahit yang ada di Trowulan. Gerimis rintik-rintik di lurung Gunung Welirang, kita mencoba mengungkap sepanjang khazanah yang sangat langka ya, tapi bersumber pada literasi yang ada, misalnya Habib Mustofa, Denis Lombat, Antune Reid, maupun kemudian Uka Chandra Sasmita gitu ya, dan LC Louis Damai. Ini adalah salah satu kemudian dalam bukunya mengungkap bagaimana kemudian masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, termasuk Islam yang ada di Majapahit. Salah satu yang diteliti oleh LC Louis Damai, Charles Louis Damai, ini adalah Troloyo. Ternyata berbagai macam inskripsi mengindikasikan akulturasi, toleransi ya, terutama kemudian ragam-ragam hias nisan yang menyerupai prasasti dengan hiasan Makara, Surya Majapahit, kemudian Kalamerga yang tersamat, segitiga tumpal, Akantausaka, termasuk di samping itu ada kutipan-kutipan ayat suci Al-Quran, doa-doa, dan berbagai macam kemudian inskripsi epigrafi Arab.
Dan di sini menandakan semacam masuk dan bergamanya Islam di Majapahit secara damai, secara pelan-pelan, sehingga kemudian idiom-idiom atau berbagai macam kemudian ikonografi masih bercampur dengan tradisi lokal Majapahit. Tidak hanya kemudian dalam aspek artefak, nisan masih seperti prasasti. Makam-makam wali masih berbentuk punden berundak-undak. Gapura masuk masih menggunakan gapura ringin lawang seperti di Sunan Giri, seperti kemudian Bajang Ratu seperti masuk di makam Sunan Ampel, dan masjid-masjid masih menggunakan atap tumpang 3 mustaka dan berbentuk semacam mandapa. Dan ini semacam akulturasi. Ternyata tidak hanya fisik saja, dari segi penyebutan. Jadi pangeran untuk menerjemahkan Allah, kemudian sholat diterjemahkan sebagai sembahyang atau sembah kepada Sang Hyang. Termasuk tempat sholat disebut langgar atau yang mirip dengan sanggar pamujan. Termasuk kemudian saum diterjemahkan poso, seorang ulama diterjemahkan pendito, dan seorang tilmidun adalah seorang pelajar, itu diterjemahkan santri, ya, berasal dari kata sastri atau cantri atau cantri. Dan ini semacam sehingga kemudian Islam awal yang masuk di Majapahit ini masih memiliki identitas sebagaimana kemudian orang-orang lokal yang ada di Majapahit. Jadi ternyata hujan, ya, jadi hujan, semoga tidak deras. Kita kemungkinan sekitar 10 menit lagi kita akan sampai kepada kompleks Sunan Pangkat, ya. Sunan Pangkat ini memang berada di atas sebuah gunung, dan memang tidak hanya kemudian Sunan Pangkat, jika kita melihat, ya, di Sunan Giri itu juga di atas gunung, di Sunan Derajat itu di atas gunung, di Sunan Muria apalagi di atas gunung, termasuk di Sunan Gunung Jati itu di atas gunung. Dan memang pada masa Majapahit akhir ini ada memang yang dikenal di Jawa ini dengan zaman para wali. Ya, kita tahu bahwasanya para wali antara lain adalah Sunan Giri atau Sunan Gresik, ya, Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Dan ini pada rentang tertentu dalam waktu sejarah Jawa dikenal dengan zaman para wali atau zaman Kualen. Ternyata agak-agak deras ini, ya. Gimana ini, ya? Kita lanjutkan, ya, perjalanan kita, ya. Iya. Aku agak kita percepat, ya, perjalanannya. Iya. Assalamualaikum, rahayu. Yang Sunan Pangkat di Danerjo di Siril Fatihah. Ini masyarakat inilah lokasi makam sang wali, yaitu yang Sunan Pangkat, ya. Dan di sana sebelah sana yaitu makam yang dipercaya sebagai istrinya. Rahayu.
di Mbah Eyang Putri Sri Gati Siril Fatihah. Penjelasan dari sang penjaga sang wali yang dipercaya sebagai macan putih gitu ya. Macan putih, rahayu, rahayu, rahayu. Selain keberadaan makam wali di Danurejo atau Sunan Pangkat ya, ada beberapa artefak seperti altar pemujaan, kemuncak atau perawatan Girinata ya. Ini ada relung ya, yang dimana kemudian dipercaya di sini ada semacam tempat persajian, dan di sana juga ada beberapa artefak lainnya ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah Putri Kursawan mengilangi sekali jaket bawah langi sekali kacang sekali malam. Jadi ada beberapa fragmen pinggiran batu candi serta sebuah altar pemujaan yang diduga memang artefak-artefak ini diduga pada masa kerajaan Majapahit, karena memang ya, inskripsi angka tahun yang ditemukan masa Tribuana, masa Majapahit yang ada di bawah yang sudah dipindahkan ke Museum Pim Trowulan ya, bersama kemudian beberapa arca yang lainnya memang diduga pada masa lalu ada semacam tinggalan para resi ya, yang diduga memang adalah semacam pertapaan, persajian, pemujaan, dan diduga ada asrama Kadewa Guruan. Kemudian peranan dari sang wali ini memang diduga pada masa-masa Mataram atau masa-masa akhir dari kerajaan Majapahit, dan memang ada semacam berita tradisi sebagaimana Sunan Pangkat ya di Danurejo yang ada di lereng Gunung Welirang ini, atau juga Sunan Sayyid Marzuki yang ada di lereng Gunung Anjasmara. Ini ada cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwasanya memang sang wali ini pada masa perkembangan agama Islam, terutama pada masa Sultan Agung menaklukkan Surabaya tahun 1624 ya, termasuk menaklukkan Madura dan Wirasaba yang merupakan cikal bakal dari Mojokerto atau setelah runtuhnya Majapahit menjadi semacam Kadipaten Wirasaba. Ini juga ditaklukkan Sultan Agung tahun 1626 ya, sebagaimana Jaya Stamba yang ditancapkan di situs Kedaton atau Sumber Upas. Kemudian ada semacam berita tradisi bahwasanya setelah berada di bawah kekuasaan Mataram Islam, ada peranan ulama gitu ya untuk membatasi daerah masyarakat kerajaan dengan para pertapa yang ada di atas gunung masih banyak. Jadi diduga pada tahun 1624 seiring dengan penaklukan Mataram Islam atas Jawa Timur, masih banyak para pertapa, para resi ya, para pertapa, para resi yang tinggal di atas gunung, di Gunung Welirang, Arjuna, Anjasmara, dan Penanggungan. Itu dimana kemudian Tomo Pires ya di awal abad ke-16 memang menulis ada sekitar 100.000 para pertapa, baik itu kili para pertapa wanita maupun para pertapa laki-laki yang sampai kemudian moksanya. Semoga kemudian bermanfaat.